Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk Bapak Ibu yang berjuang untuk PPG. Saya akan membahas kali ini adalah indikator tentang materinya sistem organ pada manusia. Jadi indikator 13 sampai dengan 16. Langsung saja kita simak soalnya. Untuk soal yang pertama yaitu nomor 52, indikator yang 13 diberikan suatu gambar model sistem organ pernafasan, peserta dapat menjelaskan proses pernapasan perut. Perhatikan gambar di bawah ini. Di dalam gambar di situ ada tulang rusuk, kemudian tulang dada, paru-paru dan diafragma. Kemudian untuk arah panah yang di situ, otot diafragma berkontraksi, rongga perut membesar, tekanan udara di rongga dada mengecil. Berdasarkan keterangan di atas, fase yang sedang terjadi adalah yang A, inspirasi pernapasan dada, yang B, ekspirasi pernapasan perut, yang C, inspirasi pernapasan perut, kemudian yang D, ekspirasi pernapasan perut. Sebelum kita menentukan jawabannya untuk nomor 1, mari kita cek dulu untuk materinya pada pernapasan. Pada pernapasan perut. Pada pernapasan perut ketika udara masuk atau disebut dengan inspirasi, otot diafragma berkontraksi, kemudian diafragma mendatar, volume rongga dada membesar. Kalau dia ekspirasi berarti otot diafragma relaksasi, otot perut kontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada. Jadi ketika ekspirasi pengeluaran melengkung ke dada. Kemudian volume rongga dada mengecil. Atau kita bisa jelaskan seperti ini. Inspirasi pernapasan perut terjadi dengan langkah seperti ini. Otot diafragma berkontraksi, diafragma membesar, kemudian volume rongga dada membesar, tekanan di rongga dada mengecil, udara dari luar masuk ke paru-paru. Sedangkan ekspirasi pernapasan perut ketika keluar terjadi dengan langkah sebagai berikut. Otot diafragma itu berelaksasi, kemudian diafragma kembali ke bentuk semula. Volume rongga dada mengecil, tekanan di rongga dada membesar, udara di paru-paru keluar. Sehingga kita bisa menentukan jawaban di nomor 1 yang di sini. Yaitu ketika diafragma berkontraksi, rongga perut membesar, tekanan udara rongga dada mengecil. Maka sudah jelas dari materi yang tadi, untuk jawabannya yang satu ini adalah yang C, yaitu adalah inspirasi pernapasan perut. Oke Bapak Ibu, kita lanjut untuk contoh soal yang berikutnya, masih dalam bentuk pernapasan. Yang nomor 2, gambarnya seperti ini. Perhatikan gambar mekanisme pernapasan perut berikut. Ada udara keluar, ekspirasi, kemudian paru-paru dia berelaksasi. Berelaksasi itu adalah melengkung. Berdasarkan gambar di atas, alur ekspirasi pernapasan perut menyebabkan. Oke, kita cross check untuk pilihannya. Menyebabkan yang pertama rongga dada membesar, kemudian diafragma melengkung, kemudian ada otot perut relaksasi, otot diafragma kontraksi, kemudian udara masuk. Nah, pertanyaannya di sini adalah ekspirasi. Ekspirasi itu sesuai dengan konsepnya tadi bahwa diafragmanya itu adalah melengkung, sehingga jawabannya itu adalah yang B. Kalau misalkan Bapak Ibu masih lupa, bisa geser lagi ke depan untuk materi dan videonya. Kemudian kita lanjut untuk yang nomor 3. Kontraksi otot antar rusuk pada proses pernapasan manusia menyebabkan. Oke, yang pertama tulang-tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar dan terjadi inspirasi. Tulang-tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar dan terjadi ekspirasi. Tulang-tulang rusuk mengendur, rongga dada membesar dan terjadi ekspirasi. Inspirasi. Yang D, diafragma mendatar, kemudian rongga dada membesar dan terjadi inspirasi.
Nah, untuk kontraksi otot antar rusuk pada proses pernapasan itu adalah tulang-tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, dan terjadi inspirasi. Sehingga jawabannya untuk yang nomor 3 itu adalah yang A. Yaitu adalah untuk tambahan soal untuk indikator yang 13. Oke, kita lanjut tambahan soal berikutnya. Jadi untuk materinya benar dari indikator tadi, yaitu disajikan gambar, kemudian Bapak Ibu itu bisa menjelaskan proses dari pernapasan perut. Nah, materinya mungkin dalam soal nanti untuk soalnya dibolak-balik ya. Tapi kalau Bapak Ibu paham dengan konsepnya, meskipun dibolak-balik pasti bisa. Oke, untuk tambahan soal berikutnya sebagai referensi yang nomor 4, di bawah ini adalah beberapa pernyataan tentang mekanisme pernapasan. Otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk naik, volume dada membesar, tekanan udara turun, udara masuk. Otot sekat rongga dada mengerut, volume rongga dada mengecil, udara keluar. Otot antar tulang rusuk kendor, tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil, tekanan bertambah, akibatnya udara keluar. Otot sekat rongga dada mendatar, volume rongga dada membesar, udara masuk. Pernyataannya benar tentang mekanisme pernapasan dada. Oke, untuk pernapasan dada, nah itu adalah 1 dengan 3. Sehingga jawabannya itu adalah yang B, yaitu yang pertama, otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk naik, volume dada membesar, tekanan udara turun, baru udara masuk. Kemudian yang ketiga, otot antar tulang rusuk itu kendor, tulang rusuk naik, volume rongga dada mengecil, jadi tekanan bertambah akibat udara masuk. Jadi kebalikannya dari tadi yang perut. Sehingga jawabannya untuk yang nomor 4 itu adalah yang B. Kemudian kita lanjut ke indikator yang 14, yaitu yang nomor 53. Di sini ada indikatornya diberikan beberapa pernyataan tentang pengalaman dan pengetahuan tentang proses makan makanan. Peserta didik memilih rumusan tentang pencernaan yang tepat. Nah, oke, untuk yang pertama saya di sini perhatikan pernyataan di bawah ini, karena dalam soal di beberapa pernyataan kita disuruh menentukan mana yang betul, mana yang salah sesuai dengan pertanyaannya. Nomor 1, larutan yodium dipakai untuk menguji adanya tepung. Jika tepung diberi yodium, maka warnanya menjadi biru kehitaman. Oke, betul. Kemudian yang kedua, larutan bioret digunakan untuk menguji adanya protein. Apabila protein diberi bioret, maka warnanya menjadi ungu. Juga betul. Yang ketiga, larutan benedik dipakai untuk menguji adanya gula. Jika gula terkena larutan benedik dan dipanaskan, maka akan terbentuk endapan berwarna orange. Yang keempat, kertas HVS dipakai untuk menguji adanya lemak. Jika ada lemak dalam makanan, maka kertas HVS akan berubah menjadi transparan. Cara menguji makanan yaitu nomor, oke. Jadi untuk yang nomor 5, untuk cara menguji makanan, harusnya ini betul semua. Oh iya, jadi jawabannya itu adalah yang E. Jadi semua 1 sampai dengan 4 itu semuanya adalah menguji dengan makanan. Sehingga jawabannya yang nomor 5 itu adalah yang E. Selanjutnya untuk tambahan lagi, nah untuk nomor 6, makanan yang keluar dari lambung menuju ke usus halus sebagian sudah mengalami pencernaan. Apabila seseorang makan bahan makanan yang mengandung ada protein, amilium, glukosa, lemak, vitamin, zat makanan yang sudah mengalami pencernaan secara kimia adalah untuk pencernaan secara kimia adalah protein, amilum, dan glukosa sudah dicerna di mulut, lambung, dan usus halus. Sehingga jawabannya itu adalah yang A, 1, 2, dan 3. Selanjutnya yang nomor 7. Berikut ini adalah beberapa proses pencernaan, penyerapan air,
penyerapan mineral, penyerapan ion-ion, pembusukan oleh Escherichia coli. Proses pencernaan yang terjadi dalam usus besar. Oke, untuk pencernaan yang terjadi dalam usus besar itu adalah 1 dan 3, yaitu penyerapan air, kemudian penyerapan ion-ion. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Tetapi kandungan air masih cukup tinggi. Jika sisa makanan itu masih mengandung kadar air yang tinggi, usus besar akan menyerapnya. Nah, pembentukan feses pada usus besar dibantu oleh bakteri Escherichia coli juga. Oke, kita lanjut yang nomor 8. Berikut ini adalah nama-nama organ pada tubuh manusia. Ada ventriculus, ada faring, ada esophagus, ada hepar, usus 12 jari, ada colon. Organ penyusun saluran pencernaan adalah, untuk organ penyusun pada pencernaan itu ada saluran pencernaan pada manusia itu terdiri dari mulut atau disebut juga dengan kofun oris, kemudian kerongkongan yaitu esophagus, kemudian ada lambung ventriculus, kemudian ada usus halus dengan usus besar. Sehingga untuk jawabannya ini adalah yang B. Nah, jawaban yang B yaitu 1, 3, 5, dan 6. 1, 3, 5, dan 6. Jadi sesuai kayak yang tadi. Yaitu urutannya adalah Coccus oris atau mulut atau kerongkongan, esophagus. Jadi esophagus itu adalah kerongkongan, kemudian lambung, ventriculus, kemudian usus halus dan usus besar. Usus besar itu adalah colon. Nah, sehingga jawabannya ini adalah yang B. Oke, selanjutnya pada indikator yang 15, yaitu nomor 54. Diberikan fenomena tentang tekanan diastole, sistole. Peserta dapat menafsirkan hal-hal yang terjadi pada bagian-bagian jantung. 9. Tekanan diastole adalah tekanan yang terjadi pada saat. Oke, untuk yang nomor 9, sebelum kita bahas ke yang nomor 9, kita bahas dulu untuk materinya. Nah, tambahan materi untuk diastole nih. Sistole atau tekanan yang dihasilkan saat otot ventrikel jantung itu berkontraksi. Kemudian kalau diastole, tekanan saat otot atrium jantung berkontraksi. Nah, itu perbedaannya. Nah, saat darah diedarkan ke seluruh tubuh, otot ventrikel jantung akan berkontraksi dan menyebabkan tekanan sistole. Setelahnya, ventrikel jantung akan memasuki fase rileks. Nah, sesaat untuk mengisi darah yang akan diedarkan pada kontraksi selanjutnya. Saat ventrikel relaksasi, atrium yang sebelumnya terisi darah akan berkontraksi sehingga darah akan mengalir mengisi ventrikel. Kontraksi atrium inilah yang disebut dengan diastole. Ketika ventrikel kembali berkontraksi di siklus selanjutnya, atrium akan relaksasi untuk mengisi darah kembali agar dapat dikirim ke ventrikel kontraksi selanjutnya. Nah, begitu seterusnya, terus berlanjut. Atau kita bisa jelaskan secara sederhana bahwa tekanan darah sistolik itu adalah tekanan darah pada waktu jantung menguncup. Nah, kalau kita perhatikan gambarnya seperti ini. Sistole. Kemudian untuk tekanan darah diastolik adalah tekanan darah pada saat jantung mengendor atau mengendor kembali atau rileks. Jadi itu perbedaannya seperti itu. Sehingga untuk yang nomor 9, keluar dari serambi jantung, masuk ke serambi jantung, masuk ke bilik jantung, keluar dari jantung, keluar dari bilik jantung. Nah, untuk yang nomor 9 itu adalah yang D, yaitu keluar dari jantung. Sehingga jawabannya adalah yang D. Nah, saluran, pada saat kita mengukur tekanan darah, yang diukur adalah tekanan sistol. Nah, saat darah keluar dari jantung. Jadi kita saat mengukur tekanan darah itu, yang diukur itu adalah sistolnya.
saat darah keluar jantung. Kemudian tekanan diastol itu saat darah masuk ke jantung. Jadi intinya seperti itu untuk nomor 9. Oke, kita lanjut untuk indikator selanjutnya, yaitu nomor 55, indikator 16, diberikan pernyataan tentang rongga dada, peserta dapat mengidentifikasi tulang-tulang yang membentuk rongga dada. Oke, saya sajikan 3 soal di sini, jadi sebagai tambahan. Nah, yang pertama, yang dasarnya dulu, tulang-tulang yang ada pada manusia itu tersusun secara teratur, yang membentuk rangka. Sehingga jawabannya adalah yang B. Kemudian yang nomor 11, berikut ini yang bukan merupakan fungsi rangka. Membentuk tubuh, betul, membentuk daging. Tidak salah, berarti sudah jawabannya itu adalah yang B. Tempat meletakkan otot betul, menegakkan tubuh juga betul. Oke, nah nomor 12, nah ini yang tadi sesuai dengan yang indikator ya. Rongga dada tersusun atas beberapa tulang, yaitu tulang rusuk sejati, tulang rusuk melayang, dan tulang rusuk palsu. Pernyataan berikut yang benar adalah, nah, untuk tulang rusuk sejati yaitu berjumlah 7 pasang, dan tulang rusuk melayangnya itu ada 2 pasang. Sehingga tinggal kita cari aja pernyataannya. Yang tulang rusuk sejatinya itu ada 7, berarti antara C, D, dan E. Kemudian kita cari sekarang yang tulang rusuknya melayangnya itu ada 2. Melayangnya ada 2. Berarti jawabannya ini yang C, yang betul. Nah, itu untuk indikator pada nomor apa ini tadi? 16. Nah, mungkin sekian dulu untuk pembahasan indikatornya, Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan berikutnya supaya tidak ketinggalan untuk informasinya. Bapak Ibu bisa bantu support channel Update Sen dengan cara subscribe, kemudian like, dan juga bisa kalau ada saran bisa langsung ketik di kolom komentar. Sekian dari saya, tetap semangat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.